Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sekarang kita lanjut cerita Nabi Nuh part 3. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwamu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwamu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku, dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwamu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh sadar segera setelah menerima teguran dari Allah bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah, memohon ampun dan makfirahnya dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kealpaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan makfirah, serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis, binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Surutlah lautan air diserap bumi, kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit Judi. Dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat, dilimpahi barokah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat dari 28 surah, di antaranya surah Nuh dari ayat 1 sampai ayat 28, juga dalam surat Hud ayat 27 sampai ayat 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan kapal serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam.
bahwasanya sehubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan, kepercayaan atau penamaan akidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjadi karena ikatan darah atau kelahiran. Kan'an, yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwakan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menentangnya. Maka dalam pengertian inilah dapat difahami firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara. Demikian pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika ia mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Juga peribahasa yang berbunyi, ada kalanya engkau memperoleh seorang saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu.